Bapak dan Ibu dan semua saudara, selamat hari Paskah. Kita Paskah dengan di rumah melalui video ini. Mari kita berdoa sebelum kita dengar pesan Tuhan lewat Paskah tahun ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan tetap memberi kami kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan, karena itu sampaikan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita sama-sama berkata, amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara, mari kita membaca kitab dalam Injil Matius, pasal yang ke-28, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Matius pasal 28, 1 sampai 8. Saya baca buat Bapak Ibu semua dan mari kita perhatikan dengan seksama. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 8, demikianlah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ke-8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Bapak, Ibu, dan semua saudara, kebangkitan Kristus memberikan kabar kepada kita sukacita. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita semua umat yang menjadi pilihannya mengalami sukacita. Ada beragam sukacita. Ada sukacita yang kecil, ada sukacita yang sedang, ada sukacita yang sangat besar. Kita mau pilih yang mana? Sukacita yang biasa saja, atau sukacita yang sedang-sedang saja, atau sukacita yang sangat besar. Jarang saya berkhotbah dengan sebuah tema gitu ya. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu tanya temanya apa Pak? Tema khotbah Paskah pada hari ini, pada tahun 2020 ini. Temanya adalah mengalami sukacita yang besar karena kebangkitan Tuhan Yesus. Menjadi orang yang pertama dalam mengalami sukacita yang besar karena kebangkitan Yesus Kristus. Jarang sekali orang yang ingin menjadi yang pertama. Tapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menjadi yang pertama dalam mengalami sukacita yang besar karena kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang biasanya malu-malu untuk menjadi yang pertama. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, jangan malu-malu lah untuk menjadi yang pertama.
Edmund Hillary. Ia menjadi orang yang pertama sampai di puncak gunung Mount Everest. Ia orang yang pertama, dan ia menjadi orang yang pertama dan yang terus disebut-sebut sebagai orang yang pertama. Ia menaklukkan gunung yang tertinggi di dunia, puncak gunung tertinggi di dunia, 8.849, dan 29 Mei 1953 dia, Edmund Hillary dari New Zealand, bersama rekannya yang berasal dari Nepal, ia menjadi orang yang pertama sampai di puncak gunung. Orang Indonesia yang pertama sampai ke puncak gunung Everest adalah Clara Sukmawati, tahun 1996, perempuan yang kemudian sampai ke puncak Mount Everest. Bapak Ibu, jadi pertama ini bukan berarti kita ini satu kali saja pertama, dan kemudian itu tidak perlu pertama lagi. Maksud saya pertama ini adalah mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita seperti yang pertama ketika kita mengalaminya. Yang pertama yang pernah kita alami, dan itu akan terus kita alami dalam kehidupan kita. Ada orang punya cinta pertama, dan cinta pertama dalam kehidupan seseorang bukan berarti selesai ketika ia pertama kali berjumpa dengan orang yang menyentuh hatinya dan mengubah hidupnya. Tapi harapannya kan peristiwa itu terus menjadi bagian dalam setiap kehidupannya. Saya pertama kali ke Jakarta itu, waduh, luar biasa senangnya. Bukan cuma sukacita biasa, tapi sukacita luar biasa. Saya yang tidak punya uang, ada seseorang yang memberikan kepada saya uang. Saya bisa naik bus, saya bisa naik bis kembang, dan berdua dengan teman, berdua dengan sahabat saya ke Jakarta. Pengalaman yang pertama membuat saya begitu sangat sukacita besar, dan itu saya berharap akan terus ada dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, jemaat Efesus dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat pernah ditegur oleh Tuhan. Dia baik dalam segala perkara. Tapi kemudian firman Tuhan datang kepadanya, sayang sekali semua kebaikan, semua jerih lelahmu, semangatmu, pengorbananmu, tapi ada satu yang sayang, yaitu engkau kehilangan protos agape. Engkau kehilangan kasihmu, cintamu yang mula-mula. Hari ini, di Paskah ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk tetap meraih kebahagiaan, sukacita yang besar. Yang pertama, dan terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sukacita seperti pertama kali, dan itu akan terus menjadi bagian dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana Pak? Bagaimana saya mendapatkan kebahagiaan seperti yang pertama, seperti yang semula, seperti yang saya alami dalam kehidupan saya? Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca dalam Mazmur pasal yang ke-105. Mazmur pasal yang ke-105 di ayat yang ketiga. Mazmur pasal 105 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan.
Jadi kalau kita mau bersuka cita sebagai yang pertama, seperti yang pertama kita alami, dan itu akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kita, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Alkitab mencatat beberapa perempuan, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain, Maria-Maria yang lain, pada akhirnya mereka mengalami sukacita yang sangat besar. Di ayat yang ke-8 tadi kita mengatakan, ia pergi meninggalkan dengan rasa takut. Tetapi di tengah-tengah rasa takut, ia mengalami sukacita yang besar. Tidak ada orang yang tidak ingin bersukacita, ya. Di tengah-tengah keadaan apapun orang tetap ingin sukacita. Dalam beban berat, pergumulan-pergumulan yang meletihkan, melelahkan, mari kita tetap bersukacita. Bagaimana mencari sukacita? Bagaimana mendapatkannya? Alkitab berkata, carilah Tuhan, dan sukacitamu akan menjadi bagian sepanjang hidupmu. Pasca, cari Tuhan dalam kehidupanmu, dan engkau akan mendapatkan bukan sukacita yang biasa, bukan sukacita yang setengah sukacita, tapi sukacita yang besar. Sukacita yang besar, cari Tuhan. Seperti Maria dan perempuan-perempuan yang lain, ia mencari Tuhan dan ia mendapatkan sukacita yang sangat besar. Dalam Matius pasal 28 di ayat yang ke-8 saya ingin mengulang, mereka segera pergi, perempuan-perempuan itu segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Ayo mari kita semua cari Tuhan dalam hidup kita dan alami sukacita yang besar dalam kehidupanmu di tengah-tengah situasi keadaan apapun. Mencari Tuhan Yesus yang mendatangkan sukacita yang besar, yang pertama adalah tetap mencari Tuhan meskipun keadaan sangat menakutkan. Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain, mereka tetap mencari Tuhan meskipun keadaan pada waktu itu sangat menakutkan. Bapak Ibu ingatkan, Petrus baru ditanya aja oleh seorang hamba perempuan, dia lari terbirit-birit, dia ketakutan dengan luar biasa. Mengapa Petrus yang begitu luar biasa menjadi takut? Hanya karena pertanyaan seorang hamba perempuan yang kecil. Jawabannya pasti adalah karena kondisi situasi pada waktu itu sungguh sangat menakutkan, terutama bagi para pengikut Yesus, orang-orang yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus akan mengalami kengerian yang luar biasa. Tetapi Maria Magdalena, Maria yang lain, ia tetap mencari Yesus meskipun keadaan sangat menegangkan. Orang yang memperoleh kebahagiaan, sukacita yang besar adalah orang yang mencari Yesus meskipun dalam situasi dan suasana yang sulit. Kalau Bapak Ibu bertanya, Pak, sekarang ini kan nggak boleh kemana-mana, gimana caranya mencari Yesus? Ke gereja nggak boleh, ada PSBB gitu. Saya pernah sampaikan Injil Matius pasal 18 19-20, di sana berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, dia ada, hadir dan bersama-sama dengan kita.
2-3 orang. Bapak Ibu di rumah bersekutu 2-3 orang, dan di situ Tuhan akan hadir. Carilah Tuhan meskipun kondisi kita sedang sangat menegangkan. Yang pertama, cari Tuhan meskipun kondisi kita sangat mencekam. Bagian yang kedua adalah cari Tuhan menjadi prioritas yang utama. Cari Tuhan prioritas yang pertama. Ayat yang ke-1, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, early morning. Teman saya bilang ini ya, morning utuk-utuk. Pagi sekali. Menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ia merengok kubur itu. Untuk apa? Mencari Yesus, mencari Tuhan. Kebahagiaan datang dan dianugerahkan kepada orang yang mencari Tuhan, meskipun suasana sangat mencekam. Kebahagiaan dianugerahkan oleh Tuhan kepada orang yang tetap mencari Tuhan dan menjadikan mencari Tuhan sebagai prioritas yang utama dari semua prioritas kehidupannya. Jadi Tuhan itu nomor 1, prioritas utama. Ya, carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Semua yang diperlukan Tuhan akan menambahkannya. Cari Tuhan menjadi prioritas kita yang pertama. Orang yang menerima sukacita yang besar mencari Tuhan dan tanpa mempedulikan yang lainnya. Dalam Injil Markus pasal yang ke-16, Markus pasal 16 ayat yang ketiga. Injil Markus pasal 16 ayat yang ketiga. Firman Tuhan, mereka berkata seorang kepada yang lain, perempuan-perempuan itu sambil berjalan di pagi yang sedikit masih gelap, sebab fajar belum menyingsing. Dan tentu mereka saling bercakap-cakap satu dengan yang lain. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Bapak Ibu, meskipun Alkitab tidak menulisnya, saya menggambarkan bahwa percakapan mereka tidak lagi percakapan yang saling menyalahkan dengan yang satu dengan yang lain. So bisa saja kan perempuan-perempuan itu pergi sendiri tanpa lelaki di fajar sebelum menyingsing. Bisa saja kan mereka berkata, bagaimana dengan Petrus, bagaimana dengan Yohanes, orang-orang yang dikasihi Tuhan? Di mana mereka? Apa yang sedang mereka kerjakan? Tapi saya berkeyakinan bahwa perempuan Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka tidak mengatakannya. Dia jadikan perjalanan ini untuk mencari Tuhan tanpa mengecam yang lain, tanpa mengkritik yang lain. Petrus enak-enakan saja, bisa jadi dia masih tidur. Bagaimana dengan yang lain, Yakobus dan yang lain? Masa kita yang perempuan yang harus mencari Tuhan? Sekali lagi, meskipun Alkitab tidak mencatat, saya berkeyakinan mereka happy-happy saja, ya. Mereka senang-senang saja, mereka sukacita saja. Jadi orang yang menerima anugerah sukacita yang besar karena kebangkitan Kristus, seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain, ia mencari Tuhan. Mazmur berkata, orang yang mencari Tuhan akan bersukacita. Maria Magdalena dan Maria yang lain,
Ia mendapatkan sukacita karena ia mencari Tuhan. Ia mencari Tuhan meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Ia tetap mencari Tuhan dan menjadikan cari Tuhan adalah fokus dia yang pertama. Pagi hari, early morning, sebelum fajar menyingsing. Dan bagian yang ketiga, tetap mencari Tuhan tanpa mempersalahkan yang lain. Bapak Ibu dan semua saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tinggal di rumah itu bisa menimbulkan rasa bosan, boring, ya. Dan situasi-situasi semacam ini orang bisa menjadi saling sensitif, ya. Tidak menutup kemungkinan suami bisa sensitif terhadap istri, istri bisa juga sensitif terhadap suami. Demikian juga anak-anak, makan berhari-hari mungkin dengan menu yang sama, berhari-hari tidak punya kegiatan yang lain, makan, minum, berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Nah, ini masih bagus gitu ya. Tapi saya ingin Bapak Ibu catat baik-baik, ya. Jangan keadaan seperti ini menimbulkan kesalahpahaman di dalam keluarga, menimbulkan kesalahpahaman suami istri dan anak-anak dan orang tua. Kita cari Tuhan dan kita tidak usah mempersalahkan yang lain. Kalau anak-anak mulai bosan untuk diajak mencari Tuhan, tugas kita adalah berbicara dengan baik. Kalau mengalami kebosanan, tugas kita adalah bagaimana membangun di tengah-tengah kebosanan semangat yang tidak pernah pupus. Cari Tuhan, dan siapapun yang cari Tuhan, kepadanya akan diberikan sukacita yang sangat besar. Ini bukan soal materi, Bapak Ibu, ya. Bukan soal materi. Sebab Tuhan tidak selalu berbicara tentang materi, seringkali dia tidak berbicara materi. Berulang kali Tuhan berkata, bukan soal materi. Manusia hidup bukan karena roti. Apa artinya engkau memiliki dunia dengan segala isinya, tetapi jiwamu binasa? Carilah dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semua yang kau perlukan di dunia, Tuhan akan menambahkannya dan menambahkannya dan menambahkannya. Esensi orang mencari uang sebenarnya adalah ingin mencapai bahagia. Kalau ada orang yang berkata, Pak, saya mencari uang tidak mencari bahagia. Saya ingin dengan uang yang saya peroleh, saya bisa membantu orang yang lain. Dan bukankah ketika seseorang membantu orang yang lain dan kemudian dia merasa begitu bahagia, membantu orang lain baik, tapi belum tentu menjadi sebuah jaminan. Mungkin orang berkata, kalau begitu saya miskin aja, gak usah cari uang. Yang kaya tidak punya jaminan bahagia, tidak punya jaminan ia akan bersukacita dengan sukacita yang besar, apalagi yang gak punya uang. Tapi saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan semua saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan soal harta, bukan soal materi. Sekali lagi, bukan soal harta, bukan soal materi. Tetapi orang yang mencari Tuhan, ia tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan akan menjumpai dia, dan kepadanya akan dianugerahkan sukacita yang sangat besar. Di ayat yang ke-9 dari Injil Matius pasal 28, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Shalom. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Saya merasakan betapa bahagianya, betapa sukacitanya Maria Magdalena dan Maria yang lain, orang yang pertama mengalami perjumpaan dengan Tuhan setelah ia mengalami kebangkitan. Dan perjumpaan yang pertama yang ia alami, yang mereka
alam akan menjadi kebahagiaan di sepanjang kehidupannya dan akan membawa mereka terus mencari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya, dan mari kita semua berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kuasa kebangkitan-Mu yang memberikan kepada kami ada sukacita yang besar. Bagi siapapun yang akan mencari Tuhan, kami berjanji Tuhan, kami akan mencari Engkau, dan kami akan mengalami sukacita yang besar, sebab Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami tercinta Indonesia. Berkati negeri ini Tuhan, berkati rakyat Indonesia, berkati tanah ladang dan pertanian, berkati hasil laut, berkati hasil-hasil pertambangan, hasil bumi, berkati hutan-hutan Tuhan, berkati semuanya. Tuhan, lindungi rakyat Indonesia Tuhan, lindungi dari sakit penyakit, anugerahkan Tuhan kesehatan yang sempurna atas mereka. Yang sakit sembuhkan Tuhan, kalau ada yang sedang mengalami kelemahan, kuatkanlah mereka. Kami berdoa buat mereka yang berada di garda terdepan dalam memerangi COVID-19, para dokter, tenaga medis, suster, relawan-relawan. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan hikmat, sehingga mereka dapat lewat mereka tangan Tuhan bekerja dan memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, dan COVID-19 ini segera dapat diindahkan dari bumi pertiwi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Pemerintahan kami berkati, biarlah hikmat marifat-Mu, kecakapan Kau tambahkan para pemimpin di negeri ini di dalam situasi yang sangat mencekam ini. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, bungkus dengan kuasa darah-Mu, lindungi, menaungi dan sertai, berkati usaha pekerjaannya, berkati semua yang mereka perlukan, cukupkanlah Tuhan untuk apa yang sedang mereka perlukan. Dan pakai setiap umat-Mu Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam memerangi COVID melalui apa yang mereka bisa kerjakan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu. Bapak Ibu dan semua saudara, mari angkat kedua tangan, tengadahkanlah ke atas akan wajah-Mu, dan biarlah Tuhan, ya Tuhan yang terus menghadapkan wajahnya dan menyinari Engkau dengan damai dan sejahtera. Ya Tuhan yang peduli, ya Tuhan yang memperhatikan setiap kehidupan-Mu dan keluarga-Mu. Karena itu jangan takut dan tetap cari Tuhan apapun keadaan-Mu, dan Engkau akan menemukannya dan mengalami kebahagiaan. Sekarang terimalah dengan percaya berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah Kristus Yesus, tuntunan penyertaan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus yang akan terus menjadi bagian di sepanjang kehidupan kita semuanya, saat ini, sekarang, sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya terima berkat ini bagi seluruh keluarganya. Sama-sama kita berkata amin. Bapak Ibu, selamat hari Paskah. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, dan shalom. Terus cari Tuhan, kebahagiaan menjadi bagian sepanjang kehidupanmu. Shalom.